Nah, jadi awal-awal dari perkembangan dari teori positive accounting teori ini ya bermula karena adanya pasar modal, gitu ya. Nah, karena adanya pasar modal di Amerika, yaitu New York Stock Exchange, gitu ya, atau juga beberapa pasar modal yang ada di Inggris, gitu ya, maka semakin pesat juga lah yang namanya riset pasar modal, gitu ya. Itu korelasinya. Dan uh, riset pasar modal itulah yang menjelaskan dari aspek akuntansi. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana mekanisme serta juga berkembangnya hipotesa, kan? Hipotesa berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, itu ya. Jadi antara capital market dengan riset accounting itu sejalan, ya. Dan dampak dari perkembangan pasar modal itu melahirkan suatu hipotesa yang namanya efisiensi market hypothesis atau EMH. Ya, ya. Efisiensi market hypothesis itu menyatakan uh, pengembangan dari yang namanya positive accounting theory. Nah, ini awal-awalnya berkembang teori akuntansi ya. Jadi dengan kata lain berkembangnya teori akuntansi karena pasar modal. Kalau nggak ada pasar modal ya gimana mau berkembang gitu ya. Signaling teori, ya kan agency teori itu semuanya berkembang karena adanya pasar modal ya. Dan positive accounting theory ini uh, banyak perusahaan diobservasinya. Jadi banyak perusahaan yang wajib mereka menyampaikan laporan akuntansi. Nah, maka peluang risetnya juga besar. Serta adanya lobby perusahaan yang berhubungan dengan standar akuntansi. Nah, berkembanglah teori akuntansi. Kemudian juga beberapa perusahaan membuat kebijakan akuntansinya, ya kan? Dan juga beberapa perusahaan mengembangkan yang dalam hal ini tendensinya adalah prinsip konservatisme. Maka terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan pasar modal, maka nantinya hubungannya berupa hubungan kontrak yang disebut dengan kontraktual. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori yang namanya contracting teori. Nah, di mana di sini perusahaan sebagai suatu yang sifatnya nexus. Apa itu nexus? Ya, pandangan ke depan, gitu ya. Di mana setiap perusahaan punya pandangan ke depan, yaitu pandangannya mengenai hubungan kontraktual. Dan perusahaan memandang hubungan kontraktual dari sisi efisiensi, ya, dan juga dari sisi ekonomis, aktivitas ekonomi. Apakah aktivitas ekonomi itu dapat mengurangi biaya kontrak atau tidak? Nah, kalau dapat mengurangi biaya kontrak, maka dampaknya ada. Dampaknya adalah ke ekuitas perusahaan, ya, ekuitas perusahaan dan juga ke hutang, gitu ya. Jadi dampak contracting teori itu selalu ke hutang dan juga ke ekuitas. Selain itu juga berkembangnya teori pembuktian keagenan atau disebut dengan agensi teori. Nah, jadi hubungan agensi teori itu adalah hubungan antara salah satu pihak ya yang disebut dengan pihak prinsipal dengan pihak apa ya? Pihak prinsipal dan pihak apa? Satu lagi pihak agen ya atau pihak yang diberikan amanat dan pihak yang memberikan amanat. Jadi ada pihak yang memberikan amanat dan ada pihak yang menerima amanah gitu ya. Maka disebutlah namanya teori keagenan. Nah, ini yang nanti banyak di adik-adik nanti pakai ketika nyusun tesisnya ya. Ya, kenapa dia keagenan ini banyak digunakan untuk penyusunan tesis gitu ya? Karena tesis-tesis bidang akuntansi itu menceritakan bagaimana saham gitu kan, bagaimana structure ownership gitu kan, bagaimana yang namanya uh, apa ya dividen itu kan semuanya hubungan antara pemilik dengan si pengemban amanah. Maka mau tidak mau teori keagenan itu selalu di mana-mana ya di dalam tesis akuntansi. Nah itu ya. Jadi pihak-pihaknya di sini keagenannya di sini apa ya memiliki beberapa kepentingan. Ya kalau kepentingan si pemilik apa? Kalau si kepentingan si pemilik adalah bagaimana sahamnya nggak kandas, bagaimana dia dapat dividen, ya kan? Nah itu kepentingannya. Tapi kalau kepentingannya agen apa? Manajer apa? Karyawan apa kepentingannya? Ya, kepentingannya adalah dapat bonus akhir tahun. Ya kan dapat bonus akhir tahun, bonusnya meningkat. Nah, bagaimana supaya itu selaras? Maka penjualan dampaknya kan gitu ya. Penjualan harus stabil, penjualan harus
berlangsung begitu. Jadi hubungan kontraktual inilah dalam hal ini memicu ya beberapa riset-riset akuntansi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam biaya agensi teori, nah di sini menimbulkan permasalahan, yaitu permasalahannya adalah biaya keagenan. Nah, biaya keagenan meliputi biaya monitoring. Nah, seperti apa biaya monitoring itu? Adanya komisaris, gitu kan? Komisaris itu komisaris independen, ya kan? Komisaris internal, komisaris eksternal, kan gitu ya. Apa gunanya komisaris itu? Ya, gunanya komisaris itu adalah mengawasi jalannya direksi, gitu kan? Sehingga direksi itu bisa berjalan sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham, kan itu ya. Hingga gaji yang dikeluarkan untuk komisaris itu disebut dengan biaya monitoring. Termasuk juga kantor akuntan publik, biaya audit. Fee audit adalah bagian dari monitoring cost. Tuh ya. Kemudian juga yang dikatakan dengan bonding cost. Ya, bonding cost ya biaya-biaya yang terkait dengan masalah keagenan ya yang lainnya. Seperti apa? Biaya notaris, ya kan, biaya pengacara dan sebagainya ya. Karena tidak lepas dari hal itu. Ya kan? Kemudian juga residual loss. Ya, residual loss itu akan menimbulkan ya artinya ketika perusahaan itu dilikuidasi ya. Karena kan prinsip akuntansi itu adalah prinsip apa ya? Konservatisme. Jadi kalau misalnya seandainya ya jika gitu kan semuanya harus berdasarkan pada asumsi yang paling pahit. Yang namanya kalau misalnya perusahaan itu diakuisisi gitu kan, dilikuidasi gitu kan, maka apa yang dilakukan terhadap residual loss? Kepada siapa didistribusikan? Nah, maka dalam hal ini masuk bahasan dari yang namanya teori keagenan. Nah, jadi inilah ya yang namanya monitoring cost itu, price protection, serta bonding cost yang berkait dengan menyajikan pelaporan keuangan dan juga beberapa tindakan lainnya yang dianggap bagian dari kegiatan prinsipal. Ya. Nah, teori keagenan ini terjadi ya akan menghasilkan yang namanya bonding cost. Dan bonding cost ini dapat memonitoring, mereduce biaya monitoring cost. Ini ya. Dan juga dalam teori keagenan, gitu ya, ini akan berhubungan dengan masalah rugi atau tidak rugi. Nah, kalau dia berkaitan dengan rugi, gitu ya, maka hubungannya nantinya kepada prinsipal ya. In the real world ya, dalam praktiknya masalah harga itu perlu perlindungan sehingga ada namanya price protection. Dan price protection di sini tidaklah sempurna dan tidaklah lengkap. Pihak agen ya menerima ya seandainya apa ya dalam hal ini ada perbedaan perilaku gitu ya. Nah, perbedaan antara perilaku di sini maka menimbulkan nantinya problem keagenan. Dan insentif juga timbul ya dalam teori keagenan. Seperti apa tadi? Bonus. Ya, seperti misalnya apa lagi? Tancim, gitu ya. Seperti apa lagi misalnya? Bonus, tancim dan sebagainya ya. Yang sifatnya pemberian natura atau yang bukan natura. Dan juga meningkatnya residual loss ya. Kalau misalnya liabilitas lebih besar daripada aset yang menimbulkan biaya rugi ya. Dan rugi ini bagi prinsipal dihindari. Kan dihindari lah ya. Ya artinya jangan sampai terjadi. Dan kalau terjadi maka caranya bagaimana? Maka pihak agent ya, pihak direksi harus bekerja ya untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Dan dalam teori keagenan juga ini adalah atribut utama ya dalam akuntansi. Akuntansi itu adalah bagian dari biaya dari kegiatan monitoring ya dan kegiatan mekanisme bonding. Dan jumlah item akuntansi itu adalah sebuah hasil dari sebuah kontrak. Nah, terkait dengan perlindungan harga dan juga permasalahan keagenan, maka dipisahkan di sini ya. Itulah adanya pemisahan pemilik dengan pihak manajemen. Dan perbedaan dan apa ya, pemisahan tersebut ya,
disebabkan karena adanya beda resiko, ya adanya risk aversion problem, adanya resiko penghindaran, serta adanya problem pembayaran dividen, serta adanya problem yang sifatnya horizontal. Nah, jadi ketiga problem inilah yang melatar belakangi adanya pemisahan antara pihak manajemen dengan pihak prinsipal, ya, pemisahan antara agent dengan pihak prinsipal. Ya, kemudian juga price protection and juga shareholder manager problem, yaitu adanya penghindaran resiko. Nah, di mana seorang manajer itu berupaya menekan resikonya, nah, sehingga nantinya implikasinya kemana? Ke pemangku kepentingan, ya. Nah, sehingga dalam hal ini harus ada diversifikasi resiko. Nah, baik bicara diversifikasi risiko nantinya menimbulkan beberapa perbedaan keyakinan, ya, perbedaan risiko mana yang paling rendah, risiko mana yang paling tinggi. Nah, di sini dalam penentuan risiko tersebut ya ada perbedaan serta keterbatasan yang berkaitan dengan hal itu. Begitu juga pembayaran dividen, ya. Jadi masalah hubungan antara prinsipal dengan agent itu adalah masalah dividen. Kenapa masalah dividen? Karena prinsipal pinginnya dividennya besar. Ya, kalau dia dividennya besar, maka pengembalian atas yang diinvestasikannya makin cepat, gitu kan. Artinya makin aman para pemangku kepentingan. Tetapi kalau bagi manajer apa? Dia ditekan. Ditekan untuk apa? Meningkatkan penjualan. Ya, kalau dia meningkat penjualan, maka meningkatlah dividen. Maka kalau dia meningkatnya penjualan itu selalu berimplikasi pada meningkatnya bonus. Ya, tetapi harus kerja keras, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini dividen retention ini merupakan apa ya? Penyebab, ya, merupakan problem, ya, dianggap sebagai suatu problem dalam bentuk teori keagenan, gitu ya. Maka selalu perusahaan itu dia membuat target penjualannya selalu naik, gitu kan. Jarang yang tetap. Kalau dia tetap dianggap nggak berprestasi, naik 5%, naik 2%, gitu kan. Nah, ini. Serta problem yang lainnya adalah problem horizontal. Nah, di mana manajer dalam jangka pendek, gitu ya, ini akan respect, ya, dengan perusahaan dan juga dengan pemangku kepentingan. Akan tetapi di masa yang akan datang, masalahnya adalah masalah cash flow, dan manajer dalam jangka panjang seiring dengan hubungan horizontalnya, nah, menginginkan adanya apa ya, intent to remain, ya, with the firm. Ya, jadi adanya selisih yang bagus lah, ya, yang menghasilkan laba, ya, di masa yang akan datang. Dan hubungan kontraktual itulah dapat mengurangi beberapa permasalahan. Bagaimana caranya? Maka adanya remunerasi manajer yang biasanya mengacu kepada kinerja, ya, sehingga remunerasi itu dapat merupakan motivasi, ya, untuk meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham. Dan juga hubungan keagenan tersebut ada problem yang namanya shareholder debt holder, yaitu hubungan antara pemilik perusahaan dengan pemberi hutang perusahaan. Nah, jadi bukan hanya kepada manajer aja, tetapi kepada pemberi hutang. Nah, kenapa demikian? Ya, karena hubungan dengan pemberi hutang ya terkait dengan jumlah investasi, kan, gitu ya, jumlah kepemilikan. Semakin besar kepemilikan, maka semakin rendah ketergantungan terhadap hutang. Hutang akan makin membesar apabila laba ditahan makin mengecil, gitu kan, serta kepentingan pemegang saham makin diperkecil, maka potensi besarnya hutang makin membesar. Maka hubungan antara shareholder dengan debt holder makin membesar, ya. Jadi prinsipalnya di sini siapa? Pihak bank. Ya, kenapa pihak bank dibandingkan pemilik? Ya, karena pihak bank mendanai perusahaan, kan, dengan hutang, dengan pinjamannya. Karena adanya pinjaman itulah dianggap bahwasanya pemilik perusahaan itu memang bukan punya kuasa sepenuhnya. Modalnya terbatas. Karena modalnya terbatas, maka pinjam ke bank. Nah, dengan adanya pinjaman ke bank tersebut, maka pihak bank sebagai pihak pemilik, dengan kata lain. Nah, ini, ya. Jadi hubungan keagenan di sini adalah hubungan antara shareholder dengan pihak perbankan, ya. Shareholdernya punya komposisi yang bisa mengecil, gitu ya.
Dan nilai perusahaan, ya, nilai perusahaan itu sangat tergantung pada nilai hutang plus nilai ekuitas. Nah, jadi itu ya, bukan hanya sekedar saham aja, tapi hutang. Makin banyak besar hutang, ya maka nilai perusahaannya makin rendah gitu ya. Karena nanti berhubungan dengan jatuh tempo. Nah, itu. Dan nilai ekuitas itu akan meningkat ya seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan ya, terjadinya efisiensi dalam kegiatan kontraktual ya. Nah, kalau kita lihat beberapa perilaku oportunistik ya berkaitan dengan hubungan keagenan antara shareholder dengan debt holder, itu ada beberapa perilaku oportunistik meliputi yang pertama, ya artinya excessive dividend payment ya, artinya pembayaran dividen yang jor-joran. Nah, ini beberapa perilaku yang terjadi nantinya. Selain itu apalagi? Ada problem aset substitution, ganti kendaraan jadi gedung atau dari gedung ganti kendaraan. Nah, terjadilah itu. Karena kalau misalnya penjualan aset dampaknya apa? Dampaknya adalah depresiasinya hilang. Ya kan kalau depresiasinya hilang, maka laba akan besar ya karena yang namanya beban depresiasi dibebankan kepada perusahaan menjadi beban depresiasi. Makin berkuranglah laba ya. Kemudian under investment, rendahnya nilai investasi. Nah, itu ya. Karena sudah ada pinjaman di bank, ngapain lagi pihak pemegang saham harus menginvestasikan yang namanya paid in capital. Ya, serta adanya claim dilution. Jadi klaim-klaim yang oh ini karena hutang, oh ini karena adanya tambahan modal di store. Nah, menimbulkan klaim hal itu. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan jadi sekalian. Itu jelas ya. Nah, jadi inilah yang namanya positive accounting theory ya, yaitu yang namanya agency theory. Jadi kalau nanti di tesisnya ada agency theory, udah pasti tesisnya itu adalah tesis kuantitatif. Jadi kalau katanya menggunakan agency theory, tapi jenis risetnya adalah kualitatif, salah ya. Jadi riset kuantitatif itu selalu menggunakan yang namanya agency theory. Nah ini ya. Nah dampak dari melubernya di pembayaran dividen itu adalah ini tadi ya. Seperti saya katakan tadi, adanya pengurangan aset. Yalah, kalau aset dijualin, gedung dijual, mobil dijual, kendaraan dijual, dampaknya apa? Perusahaan nggak ada perusahaan tidak ada menanggung biaya beban depresiasi kan? Ya, kalau perusahaan tidak menanggung beban depresiasi yang harus dibebankan di laba rugi, maka dampaknya laba makin besar. Kalau laba makin besar, maka jumlah dividen makin besar. Nah, itulah yang namanya excessive dividend payment. Dampaknya berupa berkurangnya aset. Nah, itu ya, berkurangnya aset. Serta shareholder, pemegang saham akan menerima uang kas, akan tetapi terbatas. Terbatas untuk hanya sekedar mampu membayar kewajiban. Ya kan, membayar hutangnya sehingga menghindari terjadinya kebangkrutan perusahaan. Ya, itu ya. Dan juga debt become mispriced ya, serta berkurangnya nilai hutang. Nah, ini permasalahannya. Nah, kemudian juga terkait dengan aset substitution di sini, yaitu berkaitan dengan risiko proyek ya, dan juga benefit yang didapatkan. Kemudian teori problem lainnya adalah under investment. Ya. Under investment di sini berupa NPV-nya, NPV proyeknya selalu di bawah. Kalau dia NPV proyeknya selalu di bawah, berarti nggak layak proyek itu kan. Kalau NPV-nya positif baru layak. Ya, kalau NPV-nya sama dengan sama NPV project dengan apanya ya plus dan NPV negatif dan NPV positifnya sama ya maka pertimbangkan. Ya, kemudian claim dilution ya. Jadi terjadi ketika isu hutang ya, hutang yang tinggi ya. Jadi isu hutang yang tinggi maka akan menimbulkan problem yang namanya claim dilution. Nah, ini. Nah, jadi kesimpulannya positive accounting theory gitu ya. Ini merupakan faktor ya
ya atau banyak digunakan mahasiswa ya di dalam tesis-tesisnya ya untuk kegiatan riset akuntansi. Nah, makanya kita nggak jemu-jemu kan gitu kan. Wah, ini selalu agensi teori. Ya memang ya kan yang namanya riset akuntansi itu selalu menggunakan yang namanya agensi teori yang merupakan positive accounting theory. Oke. Kemudian juga hubungan kontraktual secara teoritis terjadi hubungan antara perorangan, di mana perorangan tersebut ya menimbulkan dampak pembayaran. Serta dapat menjelaskan ya kenapa akuntan itu mereka berupaya ya meminimalisir biaya keagenan. Kemudian juga perilaku-perilaku oportunistik terkait dengan keagenan serta berkaitan dengan perilaku ya antara agen satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi inilah terminologi yang banyak kita gunakan tadi, ya positive theory, contracting theory, agency theory, agent, principal ya. Nah itu saya kira dari topik kita ini. Mungkin silakan ada yang mau menanggapi. Ya kalau nggak ada, boleh kita foto dulu lah ya kehadirannya. Sudah ya. Ya, jika sudah, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan, dan kita mungkin ada 2 kali lagi ya pertemuannya ya. Ya. Ada satu kali lagi, Prof. Satu Satu kali lagi lagi ya. UAS. Iya, Ya, iya, setelah Prof. itu UAS. UASnya kita dalam bentuk paper lah ya. Minggu Iya, depan Prof. dikumpul papernya ya. Judulnya gimana? Dari sendiri atau saya tentukan? Dari saya. Dari Oke. Prof aja, Prof. Ya, baik dari saya ya. Ini saya share juga bahan yang tadi ya. Iya, Prof. Ini saya share. Kalau nggak salah udah saya berikan ya. Nah, itu ya, silakan di-download bahannya. Ya, baik. Jika sudah di-download, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita. Boleh meninggalkan ruangan ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.